Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Senin 20 Maret 2023, kita merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Matius, bab 1 ayat 16, dilanjutkan ayat 18 sampai 21 dan ayat 24. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Yusuf suami Maria. Bapak Yusuf adalah orang kudus yang tidak banyak terekspos. Bahkan dalam kitab suci pun tidak banyak berbicara tentang Bapak Yusuf. Kitab suci tidak mencatat satu kalimat pun dari Bapak Yusuf. Sehingga ia sering disebut sebagai santo dalam diam. Diamnya Santo Yusuf bukan diam pasif, melainkan Santo Yusuf secara aktif menyediakan diri bagi rencana Allah terjadi atas hidupnya. Sebab ia sungguh-sungguh pribadi yang tulus dan peka akan suara Allah. Ia sangat peka akan suara dan panggilan Allah, kendati pun itu disampaikan hanya melalui mimpi. Tertulis ada 4 mimpi yang ditujukan dan dialami oleh Bapak Yusuf. Seperti kisah yang kita dengar hari ini dalam ayat yang ke-20, di mana ketika ia mempertimbangkan maksud itu untuk menceraikan Maria, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Dalam teks lain juga, dalam Injil Matius bab 2 ayat 13 dikatakan, "Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, 'Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia.'" Dan juga dalam teks lain dalam Matius 2 ayat 19 dikatakan, "Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir." Dalam Matius bab 2 ayat 22, "Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea." Saudari-saudaraku yang terberkati, bagi Bapak Yusuf, tiap mimpinya adalah panggilan Allah. Setiap sesudah mimpi, Yusuf mengubah rencana-rencananya dan berani mengambil resiko dengan mengorbankan rencana-rencananya sendiri untuk mengikuti rencana misteri Allah yang kepadanya dia percaya sepenuhnya. Maka dituliskan dalam sabda Tuhan hari ini misalnya, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudari-saudaraku, mengapa Yusuf begitu mempercayai mimpi?
Bukankah mimpi masih merupakan suatu bagian terkecil dari kenyataan hidup nyata kita? Bapak Yusuf tetap membiarkan dirinya dibimbing oleh mimpinya tanpa ragu. Mengapa ia begitu percaya kepada mimpi? Karena hati dari Bapak Yusuf sudah tertuju kepada Allah, sudah condong terarah kepadanya. Maka sebuah indikasi kecil, yaitu lewat mimpi, sudah cukup baginya, bagi telinga batinnya yang peka untuk mengenali suara dan panggilan Allah. Saudari-saudaraku, Allah tidak ingin menyatakan dirinya lagi dalam cara-cara yang spektakuler yang membelenggu kebebasan kita. Ia menyampaikan rencana kehendak-Nya kepada kita dengan kelembutan. Ia tidak membanjiri kita dengan berbagai penglihatan yang memesona, namun berbisik di lubuk hati nurani, mendekati kita dan berbicara melalui akal budi dan rasa. Sanggupkah kita mendengarkan Allah di tengah dunia yang bising ini? Sekiranya Bapak Yusuf sebagai orang kudus dalam diam, menjadi teladan kita dalam diamnya, hati Bapak Yusuf itu sangat peka pada bisikan Allah. Semoga di tengah bisingnya dunia, hati kita tetap mampu terarah dan condong kepada Allah saja. Sama seperti bunga yang tumbuh mekar dalam diam, kita pun ingin bertekun dalam karya baik, bertekun dalam pekerjaan baik, dalam pesiaran kita menuju kesatuan penuh dengan Allah. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam penjaga Sang Penebus, mempelai Santa Peran Maria. Kepadamu Allah mempercayakan putranya yang tunggal. Di dalam dirimu Maria menaruh kepercayaannya. Bersamamu Kristus menjadi manusia. Santo Yusuf, kepada kami juga, perlihatkan dirimu seorang Bapa dan bimbing kami di jalan kehidupan. Perolehkan bagi kami rahmat, belas kasih dan keberanian, serta lindungi kami dari setiap kejahatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin.